Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu akan jelaskan ke kalian tentang laju reaksi. Jadi sebelum kita masuk pada perhitungan laju reaksi, masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, nah sekarang Ibu akan jelaskan dulu tentang pengertian dan juga teori yang berkaitan dengan laju reaksi, sehingga kalian akan lebih mudah memahami materi ini, supaya nanti pada saat kita masuk pada soal perhitungan itu kalian sudah tidak terlalu kewalahan lagi. Setidaknya kalian sudah bisa tahu tentang laju reaksi itu sendiri. Oke, laju reaksi. Kalau dalam fisika, laju itu berkaitan dengan perpindahan. Jadi ada perpindahan yang terjadi. Oke, ini laju reaksi. Berarti ada perpindahan atau lebih pada perubahan konsentrasi dari reaktan dan juga produk. Nah, perubahan ini juga dipengaruhi oleh reaksi yang terjadi. Nah, ketika reaksi itu berlangsung, maka di situ kan ada reaktan dan juga ada produk. Nah, posisi kedua ini kan berbeda, reaktan dan produk. Reaktan berarti sebelum reaksi, kalau produk itu kan setelah reaksi. Nah, biasanya kalau dalam reaksi, reaktannya itu akan semakin berkurang ketika bereaksi. Dan yang terbentuk adalah produk, sehingga produknya akan semakin bertambah. Sehingga laju reaksi ini kita belajar ada dua, ada laju bertambahnya produk dengan laju berkurangnya reaktan. Nah, di sini laju bertambahnya konsentrasi produk per waktu dan laju berkurangnya konsentrasi reaktan per waktu. Ingat, ada konsentrasi. Kalian sudah belajar tentang konsentrasi. Kalau seandainya dalam soal diketahui jumlah mol dan juga volume, nah kita tinggal mencari konsentrasinya atau molaritasnya. Oke. Kalau seandainya belum diketahui jumlah mol tapi diketahui massa dan juga mR atau AR, nah kita harus tentukan dulu jumlah molnya berapa, baru kita masuk menentukan molaritas atau konsentrasinya. Kita lihat persamaan reaksi. Ini ada persamaan reaksi AA tambah BB menghasilkan CC tambah DD. Nah, di sini A dan B bertindak sebagai reaktan, sedangkan C dan D ini bertindak sebagai produk. Ingat, reaktan atau sebelum bereaksi. Produk itu hasil reaksi. Ingat, reaktan sebelum bereaksi, produk itu hasil reaksi. Nah, di sini reaktan kalau untuk di laju ini dia akan berkurang. Sehingga di sini ada berkurangnya konsentrasi reaktan per waktu. Kemudian ini produk. Oke. Produk itu bertambah. Karena ketika dalam reaksi jumlah reaktan berkurang, dia akan membentuk produk. Makanya produknya akan bertambah. Sehingga di sini ada bertambahnya produk, konsentrasi produk per waktu. Nah, kita lihat laju pengurangan konsentrasi per reaksi dan pembentukan zat hasil reaksi. Oke, di sini ada dua, ada bertambahnya konsentrasi produk dan berkurangnya reaktan. Nah, kalau untuk menentukan laju reaksi, kita lihat bahwa kalau untuk A, dia reaktan, A dan B ini reaktan, berkurang. Kalau berkurang maka di sini tandanya negatif. Maka lajunya sama dengan negatif 1 per A delta konsentrasi A per delta T. Delta berarti ada perubahan. Jadi pasti ada konsentrasi awal dan juga konsentrasi akhir. Sehingga di sini kita bisa mencari perubahan konsentrasinya. Jadi negatif 1 per A, ini A ini adalah koefisien. Delta konsentrasi A per delta T. B juga masih negatif karena dia reaktan. Reaktan berarti berkurang, negatif. Negatif 1 per B kali delta konsentrasi B per delta T. Kemudian untuk C dan D ini produk. Kalau produk itu bertambahnya. Ya, kalau bertambah ya nilainya semakin positif, berarti dia positif. Sehingga di sini positif 1 per C
delta konsentrasi C per delta T. Kemudian D juga sama, positif 1 per D, delta konsentrasi D per delta T. Jadi ingat bahwa kalau dia reaktan berarti nilainya negatif, dia akan berkurang. Kemudian kalau produk dia positif. Jadi ini kalau seandainya diberikan persamaan reaksi, kemudian diminta untuk menentukan lajunya, ya kalian menggunakan persamaan ini. Oke. Kemudian kita lihat contoh berikut. N2 gas tambah 3H2 gas membentuk 2NH3 gas. Jadi ini adalah persamaan reaksi. Ini anak panahnya 1. Kalau anak panahnya 1 berarti reaksi satu arah atau reaksi irreversible atau reaksi yang tidak dapat dibalik. Berarti hanya satu arah saja. Jadi kalau dia sudah menghasilkan NH3 ya tidak bisa kembali lagi menjadi N2 dan H2. Dan di sini wujudnya semua berwujud gas. Gas, dan gas. Dan NH2 dan 3H2 ini bertindak sebagai reaktan. Sedangkan NH3 ini bertindak sebagai produk. Ingat kalau reaktan berkurang, produk itu bertambah. Nah, kita lihat kalau kita diminta menentukan laju dari N2, H2 dan NH3, nah kita menggunakan rumus ini ya. Jadi laju dari N2 gas itu sama dengan, karena dia reaktan maka negatif D konsentrasi N2. D ini menunjukkan dia itu seperti delta, perubahan konsentrasi dari N2 per delta T atau perubahan waktu. Delta konsentrasi N2 per delta T. Kemudian H2 juga sama, karena dia reaktan maka negatif D konsentrasi H2 per delta T per dt. Kemudian NH3 ini dia produk, sehingga di sini harusnya positif. Di sini ada sedikit kesalahan, harusnya positif D konsentrasi NH3 per dt. Seperti itu. Sehingga di sini NH3 itu bertambahnya konsentrasi, sedangkan N2 dan H2 itu berkurangnya konsentrasi. Dan dari sini juga kita bisa menentukan perbandingan laju reaksi. Dan untuk perbandingan laju reaksi itu kita bisa lihat dari koefisiennya. Jadi dari persamaan ini kita bisa tahu koefisien dari N2 itu 1 itu tidak biasa ditulis, jadi dibiarkan seperti ini. Jadi ini 1, ini 3, ini 2. Jadi koefisien itu 1, 3, dan 2. Sedangkan ini ada 2, dan 3 ini bukan koefisien, tapi menunjukkan jumlah unsur atau jumlah atom. Oke. Jadi di sini kita bisa tentukan perbandingan laju reaksinya, yaitu laju N2 berbanding laju H2 berbanding laju NH3. Nah, perbandingannya kita bisa ambil dari koefisiennya. N2 itu 1, H2 3, dan NH3 itu 2. Nah, kita lihat contoh soal. Pada reaksi NH3 gas tambah 5O2 gas membentuk 4NO gas tambah 6H2O gas. Laju reaksi yang didapat dari pengukuran konsentrasi NH3 adalah 0,24 molar per second. Berapakah laju reaksi untuk oksigen dalam molar per second? Oke. Yang ditanya adalah laju untuk O2. Oke, sedangkan dari soal ini sudah diketahui laju dari NH3. Oke. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan koefisien untuk bisa menentukan laju dari oksigen. Perbandingan koefisien seperti yang pernah kalian kerjakan soal untuk mencari jumlah mol dari suatu unsur dari persamaan reaksi yang sudah ada, kita bisa menggunakan perbandingan koefisien. Jika salah satu unsur itu sudah diketahui, unsur atau senyawa itu sudah diketahui jumlah molnya. Sehingga di sini kita tulis dulu persamaan reaksinya. 4NH3 gas tambah 5O2 gas membentuk 4NO gas tambah 6H2O gas. Oke.
Jadi di sini kita buat perbandingan karena di sini kan sudah diketahui NH3 dan juga O. Yang ditanya adalah O2, jadi bisa gunakan cukup 2 ini. Jadi laju NH3 berbanding laju O2 sama dengan 4/5. Nah, 4 ini dapat dari mana? 5 dapat dari mana? Nah, 4 dan 5 ini kita ambil dari koefisiennya. Koefisien dari NH3 kan 4. Kemudian koefisien dari O2 itu 5. Berarti 4/5. Kemudian kalau kita mau mencari laju dari O2, kita bisa gunakan perbandingan koefisien. Kan ini sudah kita bisa, atau langsung saja, bisa langsung saja koefisien dari laju yang ditanya per koefisien dari laju yang sudah diketahui dikali laju dari yang sudah diketahui. Nah, yang sudah diketahui adalah NH3, di mana koefisien dari NH3 adalah 4, koefisien dari O2 adalah 5, berarti 5/4 dikali dengan 0,24 molar per second, sehingga di sini kita dapat 0,3 molar per second. Oke, harap diingat. Jadi ini rumusnya itu masih sama seperti kita mencari jumlah mol dari suatu senyawa atau suatu unsur. Ketika unsur yang lain sudah diketahui, kita bisa gunakan perbandingan koefisien. Kemudian untuk teori laju reaksi, ada 2 teori yang dipelajari dalam laju reaksi. Ada teori tumbukan dan juga teori kompleks teraktifkan. Jadi untuk teori tumbukan itu reaksi akan berlangsung bila terjadi tumbukan antar partikel. Tumbukan. Jadi reaksi itu bisa berlangsung kalau terjadi tumbukan antar partikel. Kemudian makin banyak terjadi reaksi akan berlangsung semakin cepat. Jadi kalau tumbukannya itu semakin banyak atau semakin terus menerus, maka reaksinya itu akan berlangsung semakin cepat. Dan perlu diingat bahwa tidak semua tumbukan itu menghasilkan reaksi. Tidak semua tumbukan itu menghasilkan reaksi. Dan yang menghasilkan reaksi hanya tumbukan yang partikelnya mempunyai energi yang cukup dan posisi yang baik atau tepat sasaran. Jadi yang menghasilkan reaksi itu hanya tumbukan yang partikelnya mempunyai energi yang cukup dan posisi yang baik atau tepat sasaran. Kemudian kita lihat tentang teori kompleks teraktifkan. Di sini kita lihat juga tentang energi aktivasi atau disimbolkan dengan EA. Jadi energi aktivasi itu sendiri adalah energi hasil tumbukan minimal yang harus dimiliki partikel agar menghasilkan reaksi. Jadi energi aktivasi adalah energi hasil tumbukan minimal yang harus dimiliki partikel agar menghasilkan reaksi. Di mana kalau makin rendah energi aktivasi, maka makin cepat reaksi berlangsung. Jadi kalau EA-nya rendah, energi aktivasinya rendah, maka reaksinya akan cepat berlangsung. Nah, kita lihat di sini untuk energi aktivasi itu ada, kalau reaksi eksoterm itu akan beda dengan reaksi endoterm. Kalau reaksi endoterm kita lihat bahwa di sini reaksinya ini hasil reaksi. Energi aktivasinya begini. Ini jarak energi aktivasinya. Oke. Kemudian ini delta H-nya di sini. Ini kalau endoterm. Kalau eksoterm reaksinya di atas delta H-nya. Ini delta H-nya diperoleh dari sini. Energi aktivasinya di sini. Oke. Jadi ada perbedaan energi aktivasi, ada perbedaan untuk energi aktivasi untuk reaksi endoterm dan juga eksoterm. Nah, kita lihat bahwa reaksi eksoterm itu lebih cepat bereaksi dibandingkan reaksi endoterm. Dimana kita bisa lihat dari energi aktivasinya. Kalau energi aktivasi untuk reaksi endoterm itu ini sangat besar ya. Jadi kalau semakin besar energi aktivasi, maka reaksinya akan semakin sulit atau makin lambat. Reaksinya akan semakin lambat. Tetapi kalau energi aktivasinya itu semakin kecil atau semakin rendah, maka makin cepat reaksi itu berlangsung.
Nah, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada konsentrasi. Ada konsentrasi ya. Jadi makin besar konsentrasi zat-zat bereaksi, makin cepat laju reaksinya. Hal ini disebabkan makin banyak pula kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel-partikel. Jadi kalau makin besar konsentrasi zat-zat bereaksi, makin cepat laju reaksinya. Hal ini disebabkan makin banyak pula kemungkinan terjadinya tumbukan antar partikel-partikel. Oke, kemudian kita lihat gambar ini. Jadi gambar ini kemudian kita lihat bahwa konsentrasi ini, faktor ini berlaku untuk reaksi dalam bentuk larutan dan juga gas saja. Jadi konsentrasi itu lebih pada larutan dan juga gas, yang berwujud larutan dan juga gas. Itu untuk konsentrasi. Nah, kita lihat HCl 1 molar dan HCl 2 molar. Jadi kalau kita lihat ada 1 molar dan 2 molar. Nah, kalau diberi dua senyawa dan konsentrasi yang berbeda, nah kita lihat kalau menentukan mana yang lebih cepat bereaksi, nah kita lihat yang konsentrasinya semakin besar. Karena di sini makin besar konsentrasi zat-zat bereaksi, makin cepat laju reaksinya. Oke, jadi kalau konsentrasinya besar ya laju reaksinya akan semakin cepat. Kemudian kita lihat tentang luas permukaan bidang sentuh. Luas permukaan bidang sentuh ya. Faktor ini khusus untuk reaksi zat padat ya. Ini biasanya untuk zat-zat padat atau disimbol dengan solid ya, S. Dimana makin luas bidang sentuh zat padat, makin banyak jumlah tumbukan yang akan terjadi sehingga laju reaksi semakin cepat. Jadi makin luas bidang sentuh zat padat, maka makin banyak jumlah tumbukan yang akan terjadi sehingga laju reaksi semakin cepat. Kemudian perlu diingat bahwa makin luas bidang sentuh itu artinya makin halus atau makin kecil ukuran partikelnya. Jadi kalau seandainya diberikan satu bongkahan batu yang agak besar, mungkin ukurannya segenggam tangan kita, dan juga kerikil. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa ada perbedaan ukuran. Nah, yang lebih luas bidang sentuhnya itu adalah yang kerikil itu, karena dia semakin kecil. Kalau dia semakin kecil, maka semakin mudah untuk bereaksi, atau ya, semakin mudah untuk bereaksi. Jadi itu adalah perbedaannya. Jadi makin luas bidang sentuh artinya makin halus atau makin kecil ukuran partikelnya. Dimana kita bisa lihat bahwa kalau gas itu lebih besar dari cairan, kemudian cairan itu lebih besar dari serbuk, dan serbuk itu lebih besar dari kepingan. Oke, kita bisa lihat ada contoh lagi, ada gula kasar dan juga gula halus. Nah, jika kedua gula ini dilarutkan dalam air, pasti ada perbedaan cepat dan lambatnya dia terlarut di dalam air. Nah, gula yang kasar itu pasti akan membutuhkan waktu yang lebih banyak ketimbang gula halus. Membutuhkan waktu untuk larut itu pasti lebih banyak ya untuk gula kasar. Oke, pasti lebih lama. Sehingga di sini kita lihat bahwa yang luas permukaannya semakin besar itu adalah gula halus. Sehingga gula halus itu lebih cepat laju reaksinya. Kereaktifan zat bereaksi, unsur-unsur yang reaktif reaksinya lebih cepat daripada unsur-unsur yang kurang reaktif. Jadi kalau unsur-unsur yang reaktif pasti akan lebih mudah atau lebih cepat bereaksi ketimbang unsur-unsur yang kurang reaktif. Nah, contoh ini kita lihat bahwa ada kalium dan kalsium. Kalium K dengan kalsium itu Ca. Kalium dan kalsium. Kalium itu kalau dimasukkan dalam air seperti ini. Kemudian kalsium kalau dimasukkan dalam air ya seperti ini. Jadi kalium kalau dimasukkan dalam air ya dia seperti ini. Lebih mudah, lebih cepat bereaksi. Sehingga reaksinya seperti ini. Kalau kalsium ya seperti ini saja, tidak terlalu. Jadi kalsium ini kurang reaktif kalau dalam air. Kalau kalium sangat reaktif dalam air. Kemudian kita lihat tentang suhu atau temperatur.
Jadi kenaikan temperatur atau kenaikan suhu itu akan menaikkan laju reaksi. Kenaikan temperatur itu akan menaikkan laju reaksi. Penyebabnya yang pertama, pada saat temperatur dinaikkan, jumlah energi kinetik partikel-partikel yang bertumbukan itu bertambah. Kalau suhunya semakin dinaikkan, ya pasti energi kinetik partikel-partikel yang bertumbukan itu pasti akan bertambah. Kemudian lebih banyak partikel yang memiliki energi lebih besar daripada energi aktivasi, sehingga reaksinya makin cepat. Jadi energi aktivasi kan itu seperti energi yang menghambat, seperti penghambat ya. Tapi kalau dengan adanya temperatur, kalau suhunya kita naikkan, maka lebih banyak partikel yang memiliki energi lebih besar daripada energi aktivasi, sehingga reaksinya akan semakin cepat ya. Nah, kita bisa coba kalian ingat kembali kalau gula pasir yang kasar dan juga halus ya. Kalau kita masukkan dalam air dingin, misalkan gula pasir kasar dimasukkan dalam air dingin dan juga air panas. Nah, yang lebih mudah untuk larut itu, yang lebih cepat larut adalah gula pasir yang berada dalam air panas. Itu lebih cepat reaksi. Itu contoh konkretnya. Ya. Oke, kemudian itu berkaitan dengan temperatur ya. Jadi kalau temperatur atau suhunya kita naikkan, maka laju reaksinya juga akan semakin cepat. Contohnya seperti gula pasir tadi, atau ini seperti ini, gambar ini juga bisa. Ini A2 dan B2. Di sini dia membentuk A2 dan juga B2. Bisa juga apa ya? Dia terpisah kembali. Atau ini A2 dan B2 membentuk A2B2. Kemudian karena ada tumbukan atau ada energi kinetik pada partikel-partikel yang bertumbukan, maka dia menghasilkan bukan lagi A2 dan B2 tapi AB dan juga AB seperti itu. Jadi dengan menaikkan suhu atau temperatur itu bisa menaikkan laju reaksi, mempercepat laju reaksi. Kemudian kita lihat hubungan antara suhu dan laju reaksi ya, hubungan antara suhu dan laju reaksi. Dimana setiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksi 2 kali lebih cepat. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksi 2 kali lebih cepat. Nah, kita lihat ada 2 rumus, dimana T2 lebih besar dari T1. Di sini kalau kita mencari V2-nya, V2 dan diketahui T2 temperatur sebelum dinaikkan suhu dan juga temperatur setelah dinaikkan, dan juga laju reaksi sebelum dinaikkan. Nah, kita bisa mencari V2-nya. V2 sama dengan 2 pangkat T2 kurang T1 per 10, atau 2 pangkat delta T per 10 dikali dengan V2. Jadi 10 ini adalah kenaikan 10 derajat Celcius. Kemudian kita juga bisa mencari T2-nya. T2 ini berarti kita mencari waktu ya. Jadi T2 sama dengan 1 per 2 pangkat T2 kurang T1 per 10 kali T1. Jadi ini ada perbedaan T besar dan T kecil. Kalau yang besar ini lebih pada suhu atau temperatur, sedangkan T kecil ini pada waktu ya. Oke. Jadi kalau mencari V2 gunakan rumus ini, mencari T2 menggunakan rumus ini. Tapi kalau seandainya sudah diketahui T2 mau mencari T1, ya tetap pakai rumus ini, tinggal dibalik saja. Oke. Itu kalau T2 lebih besar dari T1. Bagaimana kalau T2 itu lebih kecil dari 1? Nah, kalau T2 lebih kecil dari 1, maka kita gunakan rumus ini. Dia agak balik sedikit saja. Jadi V2 sama dengan 1 per 2 pangkat T1 kurang T2 per 10 kali V1. Kemudian T2 sama 2 pangkat T1 kurang T2 per 10 kali T1. Jadi ini rumusnya ada perbedaan. Kalau T2 lebih besar dari T1, gunakan rumus ini untuk mencari laju dan juga waktu. Kalau T2 lebih kecil dari T1, gunakan rumus ini.
laju dan juga waktu. Kita langsung ke contoh soal biar lebih paham. Contohnya, suatu reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat jika suhu dinaikkan sebesar 20 derajat Celcius. Bila pada suhu 10 derajat Celcius reaksi berlangsung selama 45 menit, pada suhu 50 derajat Celcius reaksi akan berlangsung selama berapa menit. Jadi ini kita sudah tahu bahwa laju reaksi itu berlangsung 3 kali lebih cepat dan suhunya itu dinaikkan sebesar 20 derajat Celcius. Terus bila pada suhu 10 derajat Celcius reaksinya itu berlangsung selama 45 menit. Kira-kira kalau suhunya 50 derajat Celcius, kira-kira reaksinya berlangsung selama berapa menit? Nah, dari sini kita lihat bahwa T2-nya itu lebih besar dari T1 ya. T2-nya 50, T1-nya 45. Kalau T2-nya lebih besar dari T1, berarti kita menggunakan rumus ini ya, ini dan ini ya. Kalau ini waktu berarti pakai yang ini. Oke, baik. Jadi T1-nya 45 menit, T2-nya belum tahu. Jadi kita menggunakan rumus ini. T2 sama dengan 1 per N pangkat T2 kurang T1 per A kali T1, di mana N ini kita lihat dari ini reaksi berlangsung 3 kali lebih cepat, maka N ini diisi dengan 3. Kemudian A ini kita lihat di sini 3 kali lebih cepat jika suhu dinaikkan sebesar 20 derajat Celcius. Suhunya 20 derajat Celcius. Oke, jadi A nya 20 derajat Celcius. Nah, dari soal ini juga 10 derajat T1-nya itu 10 derajat Celcius, T2-nya itu 50 derajat Celcius. T1 waktunya itu 45 menit, sedangkan T2-nya berapa? Kita tidak tahu. Nah, kita pakai rumus ini. Tinggal masukkan saja. T2 sama dengan 1 per 3 pangkat 50 kurang 10 per 20 kali 45 menit. Nah, kita cari 50 kurang 10 kan 40 bagi 20 kan 2. Jadi 1 per 3 pangkat 2 kali 45 menit sama 1 per 9 kali 45 menit. 45 menit bagi 9 itu dapat 5 menit. Jadi kalau suhunya 50 derajat Celcius, maka reaksinya berlangsung selama 5 menit. Oke. Kita lihat tentang katalis. Jadi katalis itu mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi katalis ini dia hanya fungsinya untuk mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Jadi katalis itu tidak ikut bereaksi. Karena pada akhir reaksi akan diperoleh kembali dalam jumlah yang sama. Nah, misalkan dalam kehidupan itu kalian mau melarutkan gula, terus kalian masukkan gula ke dalam air, kemudian diaduk menggunakan senduk ya. Senduk itu dikatakan ya itu masuk dalam katalis. Kenapa dia masuk dalam katalis? Karena dia itu hanya mempercepat laju reaksi, tapi dia tidak ikut bereaksi, karena yang dihasilkan adalah air gula, air ditambah dengan gula ya, menghasilkan air gula. Nah, di situ kan tidak ada air gula senduk ya, tapi air gula. Kenapa? Karena senduknya itu hanya mempercepat laju reaksi, hanya mempercepat proses reaksi, sehingga senduk itu masuk dalam katalis. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dan kita bisa lihat dari ini diagram ini. Jadi A tambah B, kita lihat seperti ini. Energi pengaktifan reaksinya ke kiri. Oke, jadi ini A tambah B. Kalau dengan katalis ya seperti ini, menghasilkan C tambah D ya, lebih cepat ya. Lebih cepat sehingga kita lihat bahwa energi aktivasinya juga sangat kecil, atau energi penghambat proses reaksinya kecil, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Kemudian untuk ini kita lihat gambar 2 bahwa ini sangat di atas dengan ini tanpa katalis. Jadi kalau tanpa katalis itu sangat lama, reaksinya sangat lama, dan juga kita lihat energi aktivasinya sangat besar. Nah, energi aktivasi ini seperti energi penghambat laju reaksi. Kalau semakin besar maka laju reaksinya akan semakin
berkurang ya, lajunya akan semakin berkurang atau semakin lambat. Oke, sekian dulu materi hari ini tentang pengertian dan teori laju reaksi serta faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, nah selanjutnya nanti Ibu akan kirimkan video berikutnya tentang bagaimana menentukan persamaan laju reaksi dan juga orde reaksi. Videonya silakan dinonton, kemudian nanti Ibu akan kirimkan soal, silakan dikerjakan.